Bab 216, Kamar Gelap 9. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene mengambil waktu sejenak untuk menenangkan Charmaine. Matanya berbinar karena kegembiraan, dan Eugene mendapati wajahnya terlalu dekat untuk merasa nyaman saat dia menuntut agar dia menunjukkan nyala api padanya. Setelah beberapa omelan, Eugene memenuhi permintaannya dan menunjukkan nyala api padanya. Betapa menakjubkan, seru Charmaine, menatap api ungu dengan kekaguman. Menyadari bagaimana dia merayap ke depan dan menggerakkan jari-jarinya, Eugene mendorong nyala api ke depan untuk dilihatnya. Itu bukan hanya api berwarna berbeda. Pertama-tama, nyala api yang diciptakan oleh rumus api putih mekar dari esensi mana yang disempurnakan secara ekstrim. Dengan demikian, selama seseorang tetap setia pada formula api putih untuk menyempurnakan nyala api mereka, sangat sulit dan jarang nyala api mereka berubah. Namun, nyala api Eugene berbeda. Eugene sendiri dapat merasakan bahwa formula api putihnya telah berubah setelah core-nya direformasi lagi. Nyala api yang dia ciptakan menggunakan proses penyempurnaan yang sama menghasilkan warna dan kekuatan yang sama sekali berbeda. Ahahaha, Charmaine tertawa terbahak-bahak saat dia mengamati dengan cermat nyala api yang ada di telapak tangannya. Sebagai seseorang dengan 7 bintang dalam formula api putih dan anggota terkuat dari keluarga Leonhardt di generasi saat ini, dia segera menyadari perubahan api Eugene. Karena Eugene tidak memusuhi Charmaine, apinya tidak membahayakan dirinya. Tetapi untuk beberapa alasan, Eugene merasa seolah-olah apinya sedang dilahap, dan nyatanya, Charmaine menahan apinya dengan kuat menggunakan formula api putihnya. Eugene merasa apinya akan berkobar menggunakan mana sebagai kayu bakar jika dia tidak menahannya. Ini benar-benar luar biasa. Banyak nenek moyang kita telah memasuki kamar gelap, tetapi tidak ada yang mengalami perubahan formula api putih seperti milik Anda, kata Gillette dengan takjub. Hampir masuk akal jika Eugene terjebak di kamar gelap selama 3 hari setelah dia melihat bagaimana nyala api Eugene berubah. Apa yang terjadi di sana? Tanya Gion di tengah kekagumannya. Dia bisa melihat dengan matanya bahwa nyala api Eugene telah berubah, tetapi dia merasakan perubahan lain pada Eugene selain itu. Sejauh yang dia tahu, kulit Eugene selalu bersih dan kencang, tapi sekarang, praktis bercahaya. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan perubahan ini. Sebaliknya, yang paling terpengaruh oleh perubahan itu adalah kedua orang suci itu. Christina, beri aku kendali atas tubuh sebentar, kata Anise mendesak. Apa? Christina terkejut melihat kesungguhan Anise yang intens. Christina, apa yang kamu lihat sekarang? Segera angkat kepalamu, arahkan pandanganmu ke depan, dan lihat Hamel, tegur Anise. Sayangnya, dia tidak bisa. Dia benar-benar ingin, tetapi dia tidak tahan untuk mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Eugene. Apa itu? Sepertinya dia tidak banyak berubah, tapi... Tidak, dia telah banyak berubah. Entah kenapa, matanya terasa lebih tenang, lebih dalam, dan lebih dingin, dan kulitnya halus seperti dilapisi madu. Rambutnya yang biasanya acak-acakan, tetap acak-acakan, namun terlihat glossy bahkan seksi. Seseksi, pikir Christina tanpa sadar. Sungguh vulgar. Telinga Christina memerah. Ada semanis berteriak di dalam benaknya, Christina. Ayo, jika Anda terlalu malu untuk melihat Hamel dengan benar, segera beri saya kendali atas tubuh Anda. Saya akan melihat dari dekat wajah Hamel atas nama Anda dan membelai rambut yang berkilau dan kulit yang kencang itu. Apa yang kamu katakan? Saudari, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda meninggalkan semua keinginan dan penyesalan materi? Ini bukan keduanya. Sebagai seorang pendeta yang bertanggung jawab atas cedera Hamel dan rekannya, saya memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi perubahan misterius yang dia alami dan untuk mempersiapkan kejadian di masa depan. Itu sesuatu yang bisa kulakukan sendiri. Christina, apakah Anda mengatakan Anda tidak akan menyerahkan kesempatan untuk menjadi yang pertama karena Anda dibutakan oleh keinginan vulgar Anda? Apa maksudmu, hasrat vulgar? Aku hanya khawatir kamu akan diambil alih oleh perasaan yang tersisa, Kak, protes Christina lemah. Jika kamu benar-benar mengkhawatirkanku, angkat kepalamu dan lihat lurus ke arah Hamel detik ini. Kemudian dekati Hamel, pegang wajahnya dengan tangan Anda, dan lihat langsung ke matanya setelah begitu dekat sehingga bibir Anda hampir bersentuhan dengannya. Ada semanis juga bersikeras dalam permintaannya. Aku tidak tahu apakah ada alasan untuk melangkah sejauh itu. Ini sebanyak yang ingin saya berikan. Cepat, ayolah. Anise tulus. Dia benar-benar kecewa karena dia tidak bisa merasakan kulitnya, menyisir rambutnya, dan menatap matanya sendiri. Meski begitu, Anise lebih dari mampu menghubungkan indranya dengan indra Christina, jadi dia rela menyerahkan kesempatan selama Christina memberinya sebanyak ini. Pada akhirnya, Christina menurut dan dengan ragu mendekati Eugene. Charmaine, Gion, dan Gillette menatap Eugene dengan mata bertanya-tanya, dan Eugene dengan singkat memikirkan bagaimana dia akan menjelaskan kejadian di kamar gelap. Secara alami, dia tidak berniat membicarakan Vermont. Tidak banyak yang terjadi. Seperti yang kalian semua katakan padaku, nyala api muncul di depanku, dan kemudian masuk ke dalam. Apa itu? Eugene menghentikan penjelasannya dan menoleh ke arah Christina, yang perlahan berjalan ke arahnya. Kepala Christina tetap rendah sampai saat ini. Anise merasa frustasi dan memutuskan untuk memintanya lagi. Namun, Christina mengangkat kepalanya sebelum Anise sempat memanggil namanya.
Dia menatap langsung ke wajah Eugene dengan rona ringan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan berani mengulurkan tangannya dan meraih pipi Eugene. Eugene tidak yakin apa yang dilakukan Christina atau bahkan Christina yang mengendalikan tubuhnya. Petik 2. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya karena dia tidak bisa memanggil nama Anise. Christina mengumpulkan sedikit keberanian dan mendekatkan wajahnya ke Eugene. Tangannya menyampaikan sensasi lembut dari target mereka, dan transformasi Eugene semakin terlihat pada jarak sedekat itu. Christina menelan ludah dan menatap langsung ke mata Eugene. Mata emasnya yang cemerlang akan bersinar bahkan dalam kegelapan. Rambutnya, teriak Anise, terdengar putus asa. Tidak ada yang membantunya. Christina enggan karena malu, tapi dia tidak bisa melanggar perintah suster. Sambil berpikir demikian, Christina dengan hati-hati memposisikan tangan kirinya di belakang kepala Eugene. Kemudian, dia dengan lembut menggaruk kulit kepala Eugene sambil menyapu rambutnya. Petik 2. Semua orang terdiam oleh tindakannya yang tiba-tiba, dan Eugene merasa lebih terkejut daripada orang lain. Dia merasa merinding naik di kulitnya. Apakah ini yang dirasakan mangsa setelah ditangkap oleh predator? Eugene segera mundur beberapa langkah dari Christina. Wewe apa itu? Dia tergagap. Terlambat sadar, Christina berdeham sebelum menggelengkan kepalanya. Ini melegakan. Dia tersenyum suci sambil menyapu rambutnya dengan jari-jarinya. Mungkin ada yang salah dengan tubuhmu setelah tidak makan dan minum selama 3 hari, kan? Tapi dari apa yang saya tahu dari pemeriksaan, Sir Eugene, Anda baik-baik saja. Christina memberikan alasan yang meyakinkan, dan memang benar dia telah memeriksa kondisinya dengan menyentuhnya. Ini bukan sesuatu yang memalukan, dan ketika dia memikirkannya seperti itu, rasanya rona merahnya memudar. Seharusnya kau menyentuh bibirnya juga, gumam Anise kecewa. Bayangan bibir Eugene berkibar bagai fatamorgana di benak Christina saat mendengar perkataan Anise. Sudah setengah tahun berlalu, namun tekstur ciuman yang terukir dalam di benaknya muncul kembali dan membuat bibir Christina terasa geli. Mari kita berdoa, kata Christina tiba-tiba. Christina merasa tidak mungkin mengangkat kepalanya lagi, jadi dia membungkuk dalam-dalam dan berlutut di tempat. Mari kita berdoa kepada cahaya untuk mengizinkan kembalinya Sir Eugene dengan selamat dan memungkinkan dia untuk mengatasi cobaan kamar gelap. Tidak ada yang berlutut menanggapi doanya yang tiba-tiba, tetapi Christina terus berdoa sampai panas wajahnya benar-benar dingin. Tuan Eugene. Begitu kelompok itu meninggalkan gudang harta karun keluarga Leonhardt dan muncul dari ruang bawah tanah, Mer berteriak sambil berlari menuruni tangga berkarpet merah dari aula utama, tempat potret besar Vermont digantung. Tuan Eugene, Tuan Eugene, Tuan Eugene. Mer tampak menangis, dan jelas mengapa. Dia jelas khawatir Eugene tidak keluar dari kamar gelap selama 3 hari penuh. Eugene mengambil langkah besar ke depan dan membuka lebar tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mer menggelepar dan melompat ketika tinggal beberapa langkah lagi. Dia tidak menggunakan sihir pada saat itu, dan Eugene tahu betul bahwa dia membuat permintaan dalam hati dengan mata berkaca-kaca. Embusan angin tipis menyelimutinya, dan tubuh kecil Mer dipandu ke Eugene di bawah asuhannya. Mer memeluk Eugene sebelum dia bisa. Apakah itu tidak berbau? Tanya Eugene. Baunya seperti Anda, Tuan Eugene, jawab Mer. Bukan itu, seperti bau busuk, kata Eugene. Tidak, jawab Mer dengan wajah terkubur di dadanya. Eugene khawatir bau keringat dan kotoran akan tetap ada bahkan setelah dia mencuci pakaiannya dengan sihir, tetapi dia menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Mer. Ngomong-ngomong, Tuan Eugene, Anda telah berubah sedikit. Dadamu lebih lembut dari biasanya, komentar Mer. Konten iklan. Apa? Dadamu selalu keras karena ototmu, tapi sekarang, lembut. Yah, itu tidak super lembut, tapi. Mer berhenti, lalu mengangkat kepalanya. Kemudian, setelah menyodok dada Eugene beberapa kali, dia membenamkan wajahnya sekali lagi. Ini lebih elastis daripada lembut. Ini membuat ketagihan. Eugene agak menyadari fakta ini. Sendi-sendinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan otot-otot yang mengelilinginya terasa lebih lentur dan elastis. Tulang dan ototnya sebelumnya sudah cukup baik, tetapi tubuhnya saat ini sempurna. Itu lebih baik dari apapun yang bisa dibayangkan Eugene. Petik 2. Mer bukan satu-satunya yang berlari. Ini adalah rumah dari cabang utama keluarga Leonhardt, jadi secara alami rumah ini menampung anggota keluarga Leonhardt. Qian merayap mundur setelah berhenti di tengah tangga. Di belakangnya ada potret besar pendiri agung, Vermont. Benar-benar memalukan untuk mundur di depan potret pendiri, tetapi Qian tidak bisa terus maju, karena dia merasa merinding saat menatap punggung saudara perempuannya. Qian bahkan tidak ingin membayangkan ekspresi adiknya. Aku juga ingin menyentuhnya. Pikiran Ciel cukup sederhana. Namun, berbagai ide yang berasal dari pemikiran tunggal ini cukup kompleks. Mer Merdein, pemanggil yang jahat. Apakah mereka tidak rukun selama 6 bulan terakhir? Mereka memiliki musuh yang sama dalam pembantu Uskup Christina. Christina diberikan akses ke pintu masuk kamar gelap karena dia pandai sihir penyembuhan, sedangkan Ciel dan Mer diabaikan. Mer membutuhkan seseorang untuk bergosip tentang orang suci bermuka dua, yang berani memerintahnya, ciptaan pribadi Sienna the Wise, dan Eugene, yang berani mengalihkan pandangan ke tempat lain.
Ciel membutuhkan informasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan Yujin di Yuras, serta informasi tentang kandidat suci yang mencoba bersikap sangat imut dengan senyumnya. Jadi tentu saja, dia tidak keberatan bermain baik dan mengikuti gosip Mer dalam prosesnya. Namun, hubungan mereka selalu dangkal, cukup lemah untuk putus hanya dengan sedikit emosi. Hanya melihat, Mer Merdain, pemanggil berusia 200 tahun yang hanya terlihat seperti anak kecil di permukaan. Bukankah dia hanya wanita tua dengan kulit anak-anak? Sungguh berbahaya, pikir Ciel. Mer praktis menggali ke dalam dada Yujin dengan wajah terkubur, dan Ciel hanya bisa melihat tindakannya sebagai tampilan terang-terangan dari godaan dan tantangan untuk dirinya sendiri. Dia ingin melakukan hal yang sama pada Yujin jika dia punya kesempatan. Dada elastis, kecanduan, apa-apaan itu? Ciel adalah anak dari keluarga Leonhard yang bergengsi, yang berarti dia telah dididik dalam tingkah laku sejak dia masih kecil. Itu tidak seperti dia masih remaja yang bodoh. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu apa-apa dan memalukan sebagai anak berusia 20 tahun, terutama di hadapan ayah, paman, dan Lady Charmaine tercinta. Aduh buyung, Tuan Yujin. Christina Rogeris memanggil. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ciel, berdiri membeku di tangga. Kemudian, menjaga pandangannya tetap, dia mengambil langkah dan menggenggam lengan Yujin. Kamu seharusnya tidak berlebihan. Anda belum makan atau minum dalam 3 hari, kan? Kata-katanya tidak istimewa, hanya diucapkan karena khawatir. Dia hanya membantunya karena takut dia tersandung. Namun, Ciel tidak melihatnya seperti itu. Baginya, waktu terasa melambat. Di mata Ciel, Christina adalah kebalikan dari Sein, seorang wanita jahat yang bermain-main dengan lengan Yujin sesuai keinginannya. Tunggu, dia belum makan atau minum selama 3 hari. Kilatan muncul di mata Ciel, dan tinjunya berhenti bergetar. Ayo kita kembali ke kamarmu dulu. Berbaringlah dengan nyaman, dan aku akan membawakan makanan empuk yang tidak membebani perutmu, lanjut Christina. Ahahaha. Namun, dia terganggu oleh tawa Ciel. Waktu kembali mengalir dengan kecepatan normal, dan Ciel melanjutkan menuruni anak tangga lainnya dengan gaya berjalan yang anggun dan mendekati Yujin. Lady Ciel, kenapa kamu tertawa? Tanya Christina dengan sedikit cemberut. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? Anda ingin memberinya makanan lunak saat dia kelaparan selama 3 hari. Ciel bertanya dengan nada mengejek. Dia berpuasa terlalu lama. Ada lagi yang akan membebani perutnya, balas Christina. Mungkin untuk orang normal, tapi itu mungkin tidak benar baginya, kata Ciel sambil tersenyum pada Yujin. Ah. Ancila mengerti bahwa putri satu-satunya adalah singa hitam, tetapi dia tidak ingin masa muda hijau putrinya yang berharga habis oleh latihan keras. Karena itu, dia secara teratur mengirim kosmetik mahal yang dibeli dengan susah payah ke Ciel untuk melindungi kecantikan putrinya. Jadi Ciel cantik dan menarik, sebuah fakta yang sangat dia sadari. Tetapi, bocah ini, apakah kulitnya selalu sejernih ini? Meskipun kulit Ciel tidak bernoda dan melenting meskipun dia berlatih setiap hari, dia merasa tidak aman saat melihat kulit Yujin dari dekat. Tapi dia tidak bisa ragu di sini. Ciel tersenyum seperti biasa dan menarik pergelangan tangan Yujin. Kamu suka daging, kan? Irisan daging yang tebal. Anda beruntung. Kakak juga belum makan apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba menyebut dirimu kakak perempuan? Tanya Yujin. Mengapa tidak? Bukankah itu mengingatkanmu pada masa kecil kita? Lady Charmaine, ayah, dan paman. Belum ada yang makan juga, kan? Tanya Ciel. Aku punya sesuatu untuk dimakan sebelumnya. Gion menghentikan dirinya di tengah-tengah kalimatnya. Dia melihat Cian dengan putus asa mengucapkan sesuatu di puncak tangga, serta cahaya dingin di mata Ciel. Petik 2. Tapi perutku pasti bekerja lebih keras dari biasanya. Aku lapar lagi, semua karenamu. Gion dengan cepat memahami situasinya, setelah mengajari Ciel dan Cian ketika mereka masih kecil. Karena itu, dia menepuk bahu Yujin sebelum melanjutkan. Mengapa kita semua tidak pergi bersama? Saudaraku, maksudku, kepala keluarga, apakah itu baik-baik saja denganmu? Tidak ada alasan untuk menolak, kan? Jawab Gillette. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan makan bersama di ruang makan keluarga, atau tepatnya di meja makan Leonhard. Christina berhenti di tempatnya, mengetahui bahwa dia adalah orang asing. Kamu terlalu berpuas diri, Christina. Anise bergumam sambil mendecakkan lidahnya. Orang biasa. Baik Anise maupun Christina tahu betul bahwa Yujin sama sekali bukan orang biasa. Hanya saja mereka ingin berada di kamarnya sendirian, hanya bersama-sama, dan memberinya makan. Saya menang. Ciel tersenyum penuh kemenangan saat memimpin. Tapi bukannya mengikutinya, Yujin menoleh untuk melihat Christina. Tidak bisakah dia makan bersama kita juga? Dia bertanya. Apa? Ciel bertanya, melihat ke belakang dengan tidak percaya. Tentu saja, dia bisa. Hanya saja saya agak khawatir calon Sein akan merasa tidak nyaman, jawab Gillette. Dia bukanlah seseorang yang akan melarangnya makan bersama mereka karena dia bukan bagian dari keluarga. Seperti yang dia katakan, dia hanya khawatir dia akan merasa terbebani dan tidak nyaman makan bersama keluarga. Lalu mengapa kita tidak bertanya padanya? Apa yang ingin kamu lakukan? Yujin mengarahkan pertanyaan kedua pada Christina. Opo-opo. Christina tidak mengharapkan undangan. Selama setengah tahun terakhir, Christina selalu makan di ruang makan yang disiapkan untuk tamu.
Tetapi jika dia menetapkan presiden hari ini, dia juga bisa terus duduk di meja keluarga Leonhardt di masa depan. Christina, teriak Anise mendesak. Terima kasih telah mengundang saya, kata Christina sebelum menundukkan kepalanya. Bahu Ciel bergetar karena marah.